Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita untuk tutorial ini akan saya bagikan sedikit tentang cara mengelola Zoom khusus bagi host yang mengelola perkuliahan daring supaya lebih mudah dan efisien. Pastikan bahwa kita telah berlangganan dengan akun Zoom yang tidak gratis ya, tapi sudah versi yang pro dengan partisipan yang cukup untuk perkuliahan ya, tidak 100 itu terlalu sedikit. Kemudian dia kenapa harus pro, karena banyak fasilitas-fasilitas yang tidak dimiliki oleh akun gratisan, dan itu ada di akun yang pro. Sebelumnya kita dari Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan sudah berlangganan akun Zoom yang pro. Kemudian kita sign in dulu dari menu kiri ke kanan atas ini, sign in. Kemudian di sini ada kita sign in with Google. Baru kita pilih nanti kita mau gunakan yang mana. Semisal saya akan buat akun, saya pinjam dulu akun Zoom-nya IPS ya, akun IPS. Kemudian jika belum ada akunnya silakan hubungi admin atau bagian IT di kampusnya. Kemudian kita klik next, passwordnya sudah ada. Kemudian kita klik next, tunggu sebentar. Oke, baik. Di sini sudah ada dashboard untuk pengaturan dari sisi host ya, dari sisi host. Kita menggunakan lebih banyak nanti di akun meeting ini. Ada upcoming itu kegiatan yang akan dilangsungkan mungkin untuk besok, minggu depan, atau yang sudah kita jadwalkan. Previews ini yang sudah lewat. Kemudian ada meeting template untuk template atau contoh baku atau patron baku yang bisa digunakan sering. Baik, kita gunakan dahulu untuk yang akun meeting ini. Kita buat di schedule meeting. Kita klik yang sebelah kanan ini, schedule a meeting. Sini misalnya kalau untuk perkuliahan massal atau daring, bukan untuk pertemuan, lebih baik, lebih umumnya kita buat misalnya perkuliahan per hari, jangan per mata kuliah, jadi buat per hari. Kenapa? Karena agar bisa digunakan satu hari itu siapapun dosen nanti yang masuk tidak terkait atau terikat dengan mata kuliah ataupun dosennya. Jadi kita buat link untuk perkuliahan hari Senin, misalnya tanggal 4 April 2021 misal. Kemudian kita buatkan di sini kapan dibuatkannya. Misal di sini kita buat untuk bulan April ya, April tanggal 4 April, jam berapa dimulai itu dimulai dari jam 8 dan buatlah durasinya misalnya 12 jam. Kenapa 12 jam? Supaya ID-nya tidak berubah-ubah. Jadi dari sisi host atau admin di jurusan atau fakultas itu lebih mudah tanpa harus terikat dalam mengganti-ganti link akun. Kemudian di sini ada registration, ini tidak usah diikutkan, dicentang. Kenapa? Supaya
si mahasiswa juga tidak perlu mendaftar. Kemudian di sini ada security, bisa kita buatkan kalau dibutuhkan security-nya, passwordnya misalnya di sini passwordnya 1 2 3 4 5 6. Kemudian di sini ada opsi waiting room. Jadi waiting room ini seperti ruang tunggu. Jadi kalau kita aktifkan, kita centang ini kita aktifkan, berarti host harus manual memasukkan mahasiswa yang akan masuk ke ruang Zoom. Supaya tidak terlalu merepotkan sekali, harus di checklist satu-satu. Kita hilangkan saja centangnya ini, artinya kapan saja si mahasiswa itu bisa join tanpa harus di-admit oleh host atau adminnya. Kemudian video ini tidak perlu video ini ketika perkuliahan dimulai. Apakah host akan videonya dimatikan? Ya, matikan, tidak masalah. Yang perlu itu nanti partisipannya kita aktifkan. Kemudian audionya tidak usah diganti. Kemudian ada di sini meeting option. Meeting option ini, misal di meeting option ini allow participant to join anytime. Jadi artinya di sini si partisipan ini join kapan saja, ya, join kapan saja tanpa ada tadi terikat dengan waktu. Berbeda dengan waiting room. Waiting room ini harus dibuka dulu. Kalau ini sebelum host masuk, ya, sebelum si host membuka acara perkuliahan hari Senin dan dia sudah tahu link atau ID Zoom-nya, dia sudah bisa join, sudah bisa masuk ke ruangan Zoom. Ya, walaupun belum ada host yang masuk, dia sudah bisa masuk. Kalau mau kita aktifkan, kita bolehkan allow participant to join anytime. Ya. Kemudian ada mute participant upon entry. Jadi kita matikan atau di mute mikrofon peserta ketika masuk ke room. Ini kita aktifkan. Kemudian di sini breakout room pre-assign. Di sini agak sedikit perlu kita perdalam supaya nanti dalam satu room itu bisa kita bagi-bagi dalam sub breakout room namanya, ya. Misalnya kalau ada satu room, ada lagi sub room yang lain atau kamar-kamar dalam room itu. Itu optimal kalau ada beberapa dosen atau mata kuliah yang akan paralel pada satu waktu. Misal di sini saya akan create itu misalnya ada 5 dengan asumsi nama. Dengan asumsi, kenapa saya buat 6? Satu ruangan Zoom itu, Zoom yang dilanggankan itu 300. Jadi asumsi saya satu ruangan itu bisa memuat 50 orang, dan untuk maksimalnya dia bisa menampung 300 orang. Nah, saya buat 6. Baru kita klik save. Kemudian kalau mau dibutuhkan untuk record, di sini ada automatically record meeting. Kalau mau di record, kalau di lokal komputer silakan diklik lokal komputer atau di cloud atau di servernya Zoom. Kalau tidak perlu, tidak usah, ya. Setelah itu tidak ada lagi yang mau diatur. Kita periksa lagi satu persatu pengaturannya, namanya, topiknya, tanggalnya, harinya, baru kita klik save. Namun jika ada lagi nanti yang di saat waktu masih ada mau diedit, masih bisa di sini ada edit, ya, ada di edit di sini. Kemudian untuk mengirimkan ke mahasiswa dan dosen, kita copy invitation ini, kemudian kita copy saja mulai dari passcode ini, baru kita klik kanan copy, baru kita pastekan nanti untuk dikirimkan ke grup WA dosennya atau mahasiswa. Ini nanti akan dibagikan, ya. Setelah itu baru kita tutup.
kita asumsikan bahwa perkuliahan sudah mulai, ini sudah masuk di hari Senin, dan kita akan mulai start this meeting. Ya, start this meeting. Oke. Tunggu sebentar. Kita join computer with audio. Ya, kita join computer with audio. Oke, inilah ruang Zoom. Ya, ruang Zoom kita. Ruang Zoom. Jika pada saat acara berlangsung, ya, saat acara berlangsung, di luar perkuliahan mungkin ada acara-acara webinar, ya, ataupun ada pemateri. Ya, pastikan sebelum kita share materi-materi, baik itu video, baik itu PowerPoint atau PDF, itu sudah aktif dibuka, sudah tersedia, jadi tidak mencari filenya lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cek dahulu dari sebelah kiri dulu, sebelah kiri, ya, sebelah kiri ini di satu-satu sampai ke kanan nanti. Sebelah kiri ini kita cek untuk speaker jika dibutuhkan. Jadi kalau host sebenarnya tidak terlalu membutuhkan, tidak terlalu banyak menggunakan speaker dan mikrofon. Yang paling sering mungkin speakernya supaya bisa memantau dari jauh. Jadi tidak perlu harus pakai webcam, tapi cukup pakai headset saja. Tapi kalau butuh untuk kegiatan webinar, ya kita cek dulu untuk speaker dan mikrofonnya. Ini kita tes. Jika belum here, ini kita bisa ganti speakernya. Ini terdengar. Yes. Ini kita gunakan mikrofonnya. Ini cek 1 2. Kalau sudah terdengar kita yes. Baik. Ini tadi kenapa banyak, karena di sini ada banyak pengaturan yang digunakan untuk mikrofon dan speaker. Jadi kalau di laptop yang tidak terlalu banyak pengaturan ini, sebenarnya ini sangat sedikit. Kemudian di sini ada video. Videonya ini mau kita gunakan apa? Kita asumsikan menggunakan video. Ini kita hidupkan. Ini tidak bisa digunakan karena kameranya masih digunakan oleh Camtasia untuk merekam layar ini. Jadi kita asumsikan saja bahwa ini layarnya sudah aktif, kamera sudah aktif. Untuk mengganti virtual backgroundnya, ini dari sini, ya, ada virtual background. Kemudian kalau kita pilih apa yang mau kita pilih di sini, atau mau dikosongkan, atau mau kita cari lagi dari image, kita pilih mana gambar yang akan jadi virtual background. Asumsinya bahwa virtual background ini nanti hanya bisa digunakan PC atau notebook berbasis Windows atau Apple. Kalau smartphone tidak terlalu banyak, hanya smartphone yang kelas-kelas tinggi yang sudah menggunakan prosesor yang tinggi yang bisa menggunakan itu. Kalau masih smartphone di bawah middle, harga 5 atau 6 juta, kemungkinan belum support untuk virtual background, ya. Kemudian di sini ada security. Ini ada opsi lock meeting. Jadi lock meeting ini kita kunci meeting, artinya tidak ada yang bisa join, keluar boleh, join tidak bisa lagi. Kalau dikunci tidak ada boleh pengubahan apapun di sana. Jadi benar-benar dikunci. Di sini enable waiting room. Nah, ini tadi jika masih kita butuhkan ruang tunggu waktu-waktu, kalau ada mahasiswa yang tidak bisa dibilangin, kita bisa buatkan si mahasiswa tadi di waiting room. Kemudian ini izin untuk partisipan, boleh nggak partisipan share screen? Ya kalau boleh, kita checklist. Tapi untuk keamanannya
tidak usah saja kalau dia tidak perlu sekali untuk misalnya presentasi. Jadi dia share screen yang kurang pas, nanti jadi gaduh ruangannya. Kita hilangkan saja. Kemudian rename boleh, kemudian unmute atau dia hidupkan kembali mikrofonnya. Jika tidak, kita hilangkan centangnya. Jadi akses untuk unmute dan mute itu harus dari host. Kemudian di sini ada start video. Kemudian di sini partisipan sudah ada, baru satu, ya ini hostnya. Saya asumsikan saya mau join dulu untuk sampel, masuk ke akun Zoom-nya. Ini ID Zoom-nya ini 819 38 52 66 23. Kemudian ini saya asumsikan saya ini adalah sebagai peserta nanti, ya. 1 2 3 4 5 6. Ini kita join with audio. Oke, ini sudah, ya. Sudah. Ini yang sudah ada join atas nama Andes di sini. Info tentang meeting roomnya ini ada di sini, ya. Kita klik tanda centang biru ini. Apa sih linknya apa? Ini ada mudah di sini. Ya, tinggal kita copy, ada ID-nya dan passwordnya atau linknya, bisa langsung di share kalau kelupaan. Kita connect dari data centernya Zoom Singapura, itu yang paling terdekat, ya. Berhubung karena Zoom belum ada di Indonesia, jadi akses kita itu paling cepat itu paling dekat ke Singapura. Kemudian di sini ada fitur chat, kemudian ada share screen, ya. Ini share screen yang saya maksudkan tadi adalah kalau misalnya kita mau share materi, kita bisa langsung share dengan asumsi bahwa materinya sudah ready atau sudah dibuka. Ini misalnya PowerPoint, ya. Saya share ini. Jika sudah selesai, bisa kita stop share. Ini. Kemudian di sini bisa juga kalau ada di menyanyikan lagu atau video atau apapun dia, ya pastikan juga bahwa videonya sudah ready, ya. Videonya sudah ready. Ya, nanti yang video yang sudah ready di sini ini, misalnya ini, saya klik. Jangan lupa kalau dia video, diklik dulu videonya, kemudian ada di sini share sound supaya video dan suaranya kedengaran. Kalau mau videonya saja, hilangkan centangnya ini, ya, supaya tidak menguras bandwidthnya peserta, ya. Peserta bisa kita klik centang di optimize for video clip. Dia agak sedikit pecah-pecah nanti, tapi menghemat, tapi audionya tidak mengurangi kualitas audionya, tapi hanya videonya saja yang agak pecah-pecah. Baru kita klik share. Nah, ini otomatis dia sudah langsung bisa tinggal play. Kalau sudah selesai, baru kita stop share. Jadi pastikan bahwa materinya apapun itu, mau dia Word, mau dia PDF, mau PowerPoint, mau video, mau apapun dia, itu sudah ready, ya. Kemudian Kemudian di sini ada lagi fasilitas untuk record. Kalau di bawah ini ada record, mau di komputer atau di cloud, silakan dipilih. Kemudian ada di sini breakout room, ya, breakout room. Semisal breakout room ini kita mau create, tadi breakout room asumsi yang saya sebutkan, satu ruangan itu ada lagi
ruangan-ruangan kecil yang bisa digunakan untuk berbeda acara. Kita klik breakout room. Di sini sudah ada di create tadi. Kenapa ini sampai 6? Tadi karena di awal ketika kita membuat pendaftarannya, schedule-nya ini sudah ada. Nih. Supaya ini lebih mudah dikelola, di sini ada option. Ya, option. Misalnya ini ya, saya buat random dulu supaya nanti tidak terlalu sulit bagi mahasiswa. Kita random dulu. Misalnya ini ruangan Ibu Yusmiati. Contoh ya. Ini ruangannya Pak Ali Nurdin. Ini misalnya ruangannya Pak Uli. Ini ruangannya Bu Yani. Ini ruangannya Pak Butoro. Ini ruangannya misalnya Pak Rajab. Oke. Nah, ini sudah jelas di sini nanti, tapi ini bukan Yusmiatinya, tapi nanti ini nama ruangannya ya. Inilah misal kita asumsikan jam 8 pagi yang akan masuk adalah Ibu Yusmiati, Pak Ali Nurdin, Pak Uli, Bu Yani, Pak Butoro, dan Pak Rajab. Di optionnya kita buatkan allow participant to choose room. Jadi kita host tidak perlu lagi untuk memindahkan mahasiswa mau masuk kemana saja. Jadi silakan mereka nanti di layar HP-nya, tapi hostnya umumkan bahwa di layar HP mahasiswa itu nanti akan muncul icon breakout room dan isinya nanti pilihan untuk join ke ruang yang mereka inginkan. Tapi jangan lupa di option ini allow participant to choose room itu sudah diaktifkan. Kalau sudah, kita open all room. Nah, ini sudah bisa kita sampaikan ke mahasiswa atau ke siapapun pesertanya bahwa di layar HP-nya sudah ada satu tombol untuk breakout room. Semisal ini saya akses ke HP-nya. Saya tombol ke HP-nya. Di sini di layar ini sudah ada breakout room. Saya mau masuk ke ruangannya Ibu Yusmiati dan join. Oke. Ditunggu sebentar. Nah, sudah hilang. Jadi kenapa? Karena si Andes ini sudah pindah ke ruangnya Ibu Yusmiati. Jadi tidak muncul lagi di sini. Nanti ketika Ibu Yusmiatinya sudah masuk, jangan lupa buatkan Ibu Yusmiatinya sebagai co-host. Apabila si hostnya ini, host admin Zoom-nya ini mau masuk ke ruangan Ibu Yusmiati, ya tinggal join saja. Tinggal join, kita klik join-nya. Ini sudah masuk ke ruangan Ibu Yusmiati. Ini ada tulisannya Zoom meeting Ibu Yusmiati di atas ini. Misalnya di sini saya mau buatkan Ibu Yusmiati ini atau siapalah di sini yang nanti contohnya akan jadi co-hostnya nanti ya, sebagai co-hostnya. Tapi sebelum masuk ke ruangan kita sudah tugaskan dia atau Ibu Yusmiati itu sebagai co-host supaya nanti tidak terlalu sulit lagi untuk menghandle ruangannya. Kalau mau keluar saya leave room, tapi leave roomnya breakoutnya bukan leave room utama tapi breakout room supaya saya pergi ke ruang utama. Tunggu sebentar. Ini sudah masuk ke ruang utama lagi ya. Ini sudah masuk ke ruang utama lagi.
partisipannya di sini nanti muncul ya. Yang lainnya mungkin ada pengaturan untuk sebelah kanan mute all itu untuk mematikan seluruh mikrofon, termasuk juga co-host ya. Kalau misalnya kok sudah tidak kondusif lagi, sudah ribut ya, adminnya ambil take over langsung di mute all ya. Mute all ini untuk supaya suasana hening. Kemudian di sini ada more, kalau mau kita akses ke ruang kalau kita mau akses ini, tadi si atas nama di sini sudah keluar dari ruangnya Ibu Ismati tadi. Selanjutnya di sini ada pengaturan untuk more ya. Jadi tadi di background tadi saya ulangi, pastikan tadi kita sudah atur ya, sudah atur tadi opsi tadi ya. Kalau sudah selesai perkuliahan hari ini, bisa kita close all room ya, close all room supaya ruangan yang 6 ini bubar ya. Jadi tidak bisa satu-satu, tapi harus semuanya dibubarkan. Makanya di awal kalau hari itu yang mau kuliah ada 5 atau 6 ya, dibuatkan kian sebelum kita buka ruangannya ya. Kita close all room dulu supaya seluruh ruangannya bubar ya. Ini sudah bubar. Tadi saya hanya mengingatkan lagi, ketika kita mau open all roomnya ini, kita sudah buatkan allow participant to choose room. Oke, kita tutup. Ketika kita mau akses lagi ke mau buatkan live streaming ya, live streaming dari sini more, kemudian kita mau live streaming dari YouTube. Kita klik live streaming YouTube ini, akan ada opsi. Misalnya saya mau live streaming ke Zoom IPS ya, akunnya akun Zoom IPS. Oke, kemudian kita allow, kemudian kita allow lagi, kemudian kita allow lagi. Kemudian kita menunggu ini masih dia buatkan linknya. Dia butuh waktu untuk membuat linknya. Jadi ini akses untuk kemana? Public kah? Privat kah? Ini masih menunggu. Jadi ketika sudah ready nanti ini, tinggal kita klik go live nya. Itu untuk pengaturan live YouTube-nya. Sama juga nanti kalau pengaturan kita ke live Facebook, silakan diakunkan ke Facebook mana yang akan di live kan tadi itu. Itu saja sebenarnya yang paling sering ya untuk membuatkan. Misalnya tadi ada fasilitas yang lain, misalnya mau dibuatkan si atas nama ini mau sebagai co-host ya, tinggal kita buatkan dia sebagai co-host. Jaga-jaga misalnya jaringan di hostnya ini, host IPS ini mati atau terganggu, kita sudah ready untuk digantikan oleh si atas nama Andes ini walaupun sebagai co-host. Jadi siapa yang menghandle kalau ada trouble ya, makanya dibuatkan co-host, ada pendamping di situ jika ada trouble di hostnya ya, untuk jaga-jaga. Kemudian di sini ada mau dihapuskan, kita hapus remove co-host permissionnya. Selanjutnya
Itu saja secara umum penggunaan Zoom kalau untuk perkuliahan supaya efektif. Tadi ya perdalam nanti di breakout roomnya ya. Jadi sebenarnya ya satu lagi untuk jaringan ya, jaringan dianjurkan menggunakan jaringan seluler ya, jaringan seluler untuk berjaga-jaga backup ya, jaga-jaga backup, karena dari banyak jaringan yang paling sedikit intervensinya itu mungkin adalah jaringan seluler. Kalau jaringan kabel kan mungkin dari internal listrik mati, atau dari jaringan di IndiHome-nya ada trouble, dan nggak mungkin nanti ruangannya bubar gara-gara jaringannya kita tidak persiapkan. Saya sering pengalaman kalau menghandle acara-acara semacam webinar, bahkan apalagi yang sudah sekelas internasional atau seminar internasional, saya selalu buatkan backup untuk seluler. Saya buatkan sebagai hotspot dua-duanya ya, via IndiHome ya, kemudian via seluler ya. Jadi ketika nanti salah satunya ada trouble, yang lainnya tidak terganggu. Plus lagi saya tambahkan lagi satu HP atau smartphone untuk backup. Untuk backup jika kedua itu skenario dua skenario tadi itu tidak berhasil ya, skenario kedua tadi tidak berhasil. Menghandle untuk kegiatan Zoom ini tidak terlalu sulit sebenarnya ya, kita hanya butuh pengalaman dan kita sudah siapkan materi-materi, terutama kalau mau ada seminar atau Zoom meeting atau seminar internasional, seminar nasional yang melibatkan pihak luar. Kita siapkan materinya, kemudian jika ada lagu-lagu atau video pembukaan disiapkan kian dan sudah dibuka. Jangan cari-cari lagi, nanti butuh waktu yang lama ya. Jangan sempat ada jeda untuk peserta diam kalau sudah mulai acara. Jadi kegesitan kita memindah-mindahkan antara materi tadi, video dari share screen ini ya, antara videonya ini sudah ready. Jangan lupa ya, share sound dan optimize for video clip. Jangan sampai dilupakan kalau dia untuk video. Tidak lucu juga nanti ada lagu Indonesia Raya tapi kita lupa centang share soundnya, yang nggak ada nyanyinya, diam saja videonya yang jalan ya. Tapi kalau untuk PowerPoint-nya tinggal kita share, kita klik dan share. Itu ada fitur-fitur yang lain lagi di sini, bisa diperdalam. Oke, tidak terlalu banyak. Zoom ini sangat memudahkan, terutama saat sekarang yang belum mengizinkan perkuliahan tatap muka. Zoom ini satu solusi, tapi bukan satu-satunya cara. Ini hanya satu solusi ya, masih ada solusi yang lain sebenarnya, tapi diantara media-media atau platform teleconference ada Zoom, ada Google Meet, ada banyak lah ya, tapi yang paling yang paling sangat dibutuhkan fitur-fiturnya salah satu itu adalah Zoom, yaitu Zoom-nya pun bukan Zoom gratisan tapi Zoom yang bisnis atau pro. Oke, baik, sekian, terima kasih. Sekali lagi saya hanya berbagi, tidak ada maksud yang lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.